Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, I am Mr. Husni and today I will share you about muatan keislaman. And I hope you and your family stay safe and healthy in this pandemic situation that's still going. May Allah subhanahu wa ta'ala always protect us. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas muatan fikih ibadah. Belajar bertanggung jawab setelah balik. Our learning goals today are memahami tanda-tanda balik dan melaksanakan konsekuensi dalam pelaksanaan ibadah. Before we study, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh dan solehah, amatilah gambar berikut. Nah, apakah menurut kalian anak-anak dalam foto tersebut sudah diwajibkan sholat dan saum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu belum ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Aturan-aturan dalam agama Islam diatur sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan umat Islam sendiri. Misalnya, dalam aturan ibadah, siapa saja yang wajib menjalankan ibadah tersebut diatur dengan sangat adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah wajib menjalankan rukun Islam adalah seseorang yang disebut sebagai mukallaf. An Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an thalathah anin naimi hatta yastayqidha wa anil saghiri hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Dari Aisyah, dari Nabi SAW bersabda, diangkat pena atau tidak dikenakan dosa atas 3 kelompok, orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga mimpi basah, dan orang gila hingga berakal. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan Ibnu Huzaimah. Berdasarkan hadis ini, mukallaf atau orang yang wajib menjalankan rukun Islam itu ada 3. Pertama, orang yang terbangun. Kedua, orang yang telah mengalami mimpi basah. Dan ketiga, orang yang memiliki akal sehat. Mukallaf diartikan juga sebagai balik. Menjadi balik adalah sebuah anugerah sekaligus ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejak terhitung balik tersebut, ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keistiqomahan kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai diuji. Soleh dan soleha, kita lanjutkan ke tanda-tanda balik ya. Nah, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Adapun tanda balik diantaranya 1. Haid untuk anak perempuan biasanya bisa terjadi mulai dari usia 11 tahun. Kemudian yang kedua, ihtilam atau mimpi basah untuk laki-laki juga biasanya bisa terjadi dimulai dari usia 11 tahun. Nah, namun kondisi ketiga, jika sampai usia 15 tahun hitungan hijriyah belum juga haid dan ihtilam, maka anak perempuan atau anak laki-laki tersebut sudah dikatakan balik. Nah, dari ketiga tanda ini, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, pasti akan mengalami masa balik, baik diawali dengan haid atau ihtilam, ataupun tidak mengalaminya. Now, I will telling you about haid versus ihtilam. Haid secara istilah adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit, bukan pula disebabkan oleh melahirkan.
Warna darah biasanya merah kehitaman dan agak kental. Umumnya haid terjadi selama 6-7 hari dan maksimal 15 hari 15 malam. Sementara itu, waktu minimal suci antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Dan ada yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. 1. Sholat. 2. Saum. 3. Tawaf mengelilingi Ka'bah. 4. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Dan yang kelima, tidak boleh iktikaf atau berdiam diri di masjid. Selanjutnya, ihtilam atau mimpi basah. Terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan cairan kental, yaitu sperma atau mani. Nah, mimpi basah merupakan sebuah hadas besar. Orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah disebut sebagai junub. Hal-hal yang dilarang bagi seorang yang sedang junub hampir sama dengan hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid. Perbedaannya, pada saat laki-laki sedang junub, ia masih diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah saum. Oke, solehan solehah yang paling penting pada saat seorang wanita mengakhiri masa menstruasinya dan saat seorang laki-laki terbangun dari mimpi basahnya adalah bersuci dengan melakukan mandi besar yang dikenal dengan mandi junub. Aisyah radhiyallahu an berkata, biasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika mandi karena janabah akan mulai dengan membersihkan kedua tangannya, kemudian menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri, lalu mencuci kemaluannya, kemudian berwudu, lalu mengambil air, kemudian memasukkan jari-jarinya ke pangkal-pangkal rambut, lalu menyiram kepalanya 3 genggam air, kemudian mengguyur seluruh tubuhnya dan mencuci kedua kakinya. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, soleh dan soleha, itulah materi mengenai belajar bertanggung jawab setelah balik dan belajar bersuci. Thanks for your attention. Sorry for my mistakes. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.